Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 24 Februari 2024 dengan judul Anak Domba. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu merasakan kasih dan rahmat Allah begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini, kami kembali sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan kita telah mengatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat yang ke-53 dan 55. Hal ini berlaku juga pada keadaan jasmani kita. Kepada kematian Kristus kita berutang untuk hidup di dunia ini sekalipun. Roti yang kita makan dibayar dengan tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Air yang kita minum dibeli dengan darahnya yang sudah dicurahkan. Tidak pernah seorang pun orang saleh atau orang berdosa makan makanannya sehari-hari, kecuali ia diberi makan oleh tubuh dan darah Kristus. Salib di Golgota tertera pada setiap ketul roti. Dan lebih benar pula, perkataan Kristus itu berkenaan dengan sifat rohani kita. Ia menyatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Adalah oleh menerima hidup bagi kita yang dicurahkan di salib di Golgota. Kita dapat hidup suci. Dan hidup ini kita terima oleh menerima perkataannya. Oleh melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkannya. Dengan demikian, kita menjadi satu dengan Dia. Barang siapa makan dagingku, katanya, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Yohanes 6, ayat 54, 56, dan 57. Untuk perjamuan suci, ayat-ayat ini dikenakan dalam pengertian khusus. Bila iman merenungkan pengorbanan Tuhan kita yang besar itu, jiwa menyerap kehidupan rohani Kristus. Jiwa itu akan menerima kekuatan rohani dari setiap perjamuan suci. Upacara itu membentuk suatu hubungan hidup yang olehnya orang percaya disatukan dengan Kristus dan dengan demikian disatukan dengan Bapa. Bila kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus
yang sudah dipecah-pecahkan dan darah yang sudah dicurahkan. Maka dalam angan-angan kita mengabungkan diri dalam peristiwa perjamuan kudus di ruangan atas. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya perdamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Sambil memandang kepada penebus yang sudah disalibkan, kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Yang Maha Mulia di sorga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita, dan pikiran tentang Golgota menggugah hidup dan emosi yang suci dalam hati kita. Puji-pujian kepada Allah dan Anak Domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita, karena kesombongan dan perjamuan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenakan peristiwa Golgota. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 301, 302, dan 303. Renungkan lebih dalam. Saya berutang setiap berkat duniawi kepada pengorbanan Yesus Kristus untuk saya. Berkat apakah yang telah Dia kirimkan kepada saya minggu ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan berkat sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun juga negeri, dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat mendidik dan mengajar anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi juga fokus kepada nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita, agar mereka pun juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka hidup bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.